Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada halaman 21. Wa qala Isa ibnu Yunus, berkata Isa ibnu Yunus, ma ra'aitul aghniya wassalatin inda ahadin ahqara minhum indal a'mash ma'a fakrihi wa hajatihi. Kata Isa ibnu Yunus, aku tidak melihat orang-orang yang kaya dan juga para penguasa di sisi seseorang ahqar, lebih hina, lebih rendah, minhum indal a'mash ma'a fakrihi wa hajatihi, dibandingkan tatkala mereka berada di sisi A'mash dalam keadaan A'mash ini fakir dan orang yang butuh, miskin. Maksudnya ucapan Isa ibnu Yunus, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kaya dan para penguasa hina kedudukan di hadapan umat manusia, melainkan tatkala dia berada di samping A'mash, Sulaiman bin Mihran. Dalam keadaan A'mash adalah orang yang fakir, orang yang zuhajah, punya kebutuhan, layak disantuni. Tapi ketika mereka berada di si A'mash, mereka rendah dan hina. Kenapa? Dikarenakan butuhnya mereka kepada ilmu A'mash dan mulianya A'mash dengan ilmu yang ada pada dia. Itu yang ada di kalangan salaf. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, lihat, beliau menceritakan gambaran A'mash. Kata Sufyan bin Uyainah, ra'aitul A'mash labisa farwan maqluban. Aku melihat A'mash memakai mantel yang terbalik. Farwan itu baju tebal, sejenis mantel ya, yang dari bulu-buluan, asalnya dari bulu wol. Maqluban, terbalik. Wa qaba'an yasilu khuyutuhu ala rijlaihi, dan dia memakai qoba. Qoba ini sejenis baju atau pakaian panjang gitu, yang benangnya tadi ya menjulur, melorot sampai ke kaki. Antum tergambar bagaimana kondisi A'mash ketika ini? Makai baju mantel yang terbalik, dalam keadaan memakai kain pakaian yang benangnya tadi, apa bahasa kitanya, ada kan baju kalau benangnya ngelorot itu kan, seperti itu. Malu dak kira-kira nasi antum menggunakan pakaian ada benangnya melorot ya? Tsumma qala, kemudian A'mash mengatakan, kalau kita gambarkan zaman sekarang ini, bajunya itu, penampilan dia itu ndak necis, sederhana. Kemudian A'mash mengatakan, ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Ara'aitum ay akhbiruni, kabarkan kepadaku, bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian? Laula anni ta'allamtul ilma maka man kana ya'tini, kalau seandainya aku tidak belajar ilmu, man kana ya'tini, siapa yang mau datang kepada aku? Kata A'mash, penampilanku seperti ini, kalau seandainya aku tidak belajar, kira-kira siapa yang mau datang? Siapa yang mau kunjung ke dia? Antum tergambar?
Orang pakaian sudah model penampilannya tadi sudah compang-camping, kusut, tidak setrikaan. Kata A'mash, kalau bukan aku pernah belajar ilmu, tidak ada orang mau datang ke aku. Lau kuntu baqalan, kata A'mash, kalau seandainya aku statusnya baqal, tukang sayur, kana yakdharunin annas ayashtaru minni, niscaya orang merasa jijik untuk membeli sayur dariku. Ya pada A'mash sampai menggambarkan seperti itu. Kalau seandainya posisi penampilan aku seperti ini, status aku adalah sebagai pedagang sayur, niscaya orang tidak akan mau beli sayur ke aku. Kenapa? Karena jijik, tidak seret ya penampilan seperti itu ya. Namun dikarenakan beliau muhaddits, seorang penguasa pun rela duduk bersimpu di hadapan A'mash. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa namanya? Al-Imam Asy-Syafi'i ya Syu'bah. Siapa nama Imam Asy-Syafi'i? Masmuhu Taufiq Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam seluruh 4 imam mazhab kunyanya Abu Abdillah. Abu Abdillah An-Nu'man, Abu Abdillah Malik ibnu Anas, ya, Imam Malik. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, kecuali satu, yaitu Abu Hanifah. Namanya siapa? An-Nu'man ibnu Thabit. Kata Al-Imam Syafi'i, man ta'allama al-ilma 'azumat qimatuhu. Siapa yang belajar ilmu, 'azumat qimatuhu, akan besar qimah, nilainya, harganya. Kalau dia belajar ilmu, ya, akan bernilai. Walaupun antum dari orang yang fakir, miskin, bapaknya antum miskin, tukang kebun, tukang sayur, maaf, kalaupun seandainya bapaknya antum adalah pemulung, namun tatkala antum belajar ilmu, istilah konotasi anak pemulung akan hilang. Ya benar, akan hilang ketika antum punya ilmu. Wa man nazara fil fiqhi nabula miqdaruhu. Barang siapa yang mempelajari, mencermati ilmu fikih, nabula miqdaruhu, maka akan semakin mulia kedudukannya. Wa man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu. Barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, raqqa tab'uhu, maka tabiatnya akan semakin lembut. Wa man ta'allama al-hisab tajazzala ra'yuhu. Barang siapa yang mempelajari ilmu hisab, hisab di sini ilmu hitung-hitungan, bukan maksudnya hisab ilmu hisab hisab apa namanya, awal Ramadan, bukan. Ilmu hisab di sini ilmu hitung-hitungan, matematika. Tajazzala ra'yuhu, maka akan semakin berkembang pemikiran dia. Wa man katabal hadis qawiyat hujjatu. Siapa yang nulis hadis, kuat hujjahnya. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Siapa yang tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari dosa, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagi dia. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i jelas sekali. Beliau menyebutkan siapa yang belajar ilmu maka akan azumat qimatuhu, akan besar nilainya. Contoh ya ikhwan, ya. Binatang, hewan. Antum punya burung. Burung ini sudah punya ilmu, sudah terlatih. Antum terbangkan
kemudian antum lambaikan tangan, langsung dia datang. Ada mungkin antum melihat ada ikan di sungai, antum punya burung, antum tunjuk ke ikan itu tadi, langsung ditangkap sama dia, kemudian dibawa ke antum. Kira-kira burung seperti ini mahal apa enggak kira-kira? Nasihin mahal. Berbeda dengan burung yang antum bukakan sangkar langsung terbang, enggak balik lagi dia bilang goodbye, kata burung tadi. Itu paling 10.000, 20.000, ya enggak? Kalau burung yang sudah ada ilmu, sudah terlatih, itu dijual mahal. Ini binatang ikhwan, hewan, apalagi manusia yang punya ilmu. Terlebih lagi ilmu yang dia miliki tadi adalah ilmu yang berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam, mirathul anbiya, mirathun nubuwah, ilmu warisan para nabi. Wa qala Yahya ibnu Aksam, berkata Yahya bin Aksam, dia menceritakan, qala li ar-Rasyid, berkata kepadaku ar-Rasyid. Ar-Rasyid di sini Harun ar-Rasyid. Antum bisa bayangkan Harun ar-Rasyid. Beliau bertanya kepada Yahya bin Aksam, ma anbalul maratib, ma anbalu al maratib, martabat yang bagaimana yang paling mulia. Nabula itu mulia artinya. Martabat yang bagaimana yang paling mulia. Qultu, kata Yahya bin Aksam, ma anta fihi ya amirul mu'minin, yaitu martabat engkau yang sekarang berada padanya wahai amirul mu'minin. Maksudnya, kata Yahya bin Aksam, ini loh kondisi kamu sekarang, itu kedudukan yang mulia sebagai pemimpin. Kata Harun ar-Rasyid, qala fata'rifu ajalla minni, apakah engkau tahu orang yang lebih mulia dibandingkan aku? Kata Yahya ibnu Aksam, qultu la, tidak ada kayaknya, engkau adalah orang yang paling mulia. Qala, kata Harun ar-Rasyid, walakinni a'rifuhu, akan tetapi aku tahu ada orang yang lebih mulia dibandingkan aku. Rajulun fi halqatin, seseorang yang duduk di halqa, di majelis, dia mengatakan, yaqul haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah SAW. Seseorang yang duduk di majelis, dia mengatakan haddatsana fulan, dari si fulan, dari Rasulullah SAW. Qultu ya amirul mu'minin, hadza khairun minka wa anta ibnu ammi Rasulillah SAW wa waliyu ahdil muslimin. Kata Yahya ibnu Aksam, wahai amirul mu'minin, hadza khairun minka, ini lebih baik dibandingkan kamu. Ya. Harun ar-Rasyid ini hidup di zamannya Abdullah bin Mubarak. Ya, dia di masa-masa tabi'in. Ya amirul mu'minin, ini jauh lebih baik dibandingkan kamu. Wa anta ibnu ammi Rasulullah SAW, dalam keadaan engkau adalah anak dari pamannya Rasul, maksudnya garis keturunannya. Wa waliyu ahdil muslimin, dalam keadaan status engkau adalah pemimpin kaum muslimin. Qala na'am, kata Harun ar-Rasyid, iya betul. Wailak, celaka engkau, hadza khairun minni, orang seperti ini yang duduk di majelis ilmu dengan mengatakan haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah, itu jauh lebih baik dibandingkan aku. Kenapa? Li'anna ismahu muqtarinun bismi Rasulillah SAW, la yamutu abadan, dikarenakan nama dia akan senantiasa bergandengan dengan nama Nabi SAW, tidak akan mati selama-lamanya. Nahnu namut wa nafna, kita bisa mati dan bisa sirna.
Wal ulama baqun ma baqiyad dahru. Sedangkan para ulama akan tetap ada selama negeri ini atau dunia ini masih ada. Ya apa enggak? Contoh ya ikhwan, Imam Malik rahimahullah ta'ala, orang kalau belajar hadis, nama Imam Malik akan lebih sering dia sebut dibandingkan nama Harun ar-Rasyid. Ya apa enggak? Setiap ketika disebutkan sanad, contoh misalkan sanad Nafi dari Malik an-Nafi an Ibni Umar, atau qala Malik haddatsana Abdullah ibn Yusuf an-Nafi an Ibni Umar. Ini kan yang sering berulang. Terus Nafi akan disebut berkali-kali, Abdullah ibn Mubarak, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad. Sedangkan khalifah kapan disebut namanya? Paling mentok ketika ada pelajaran sirah. Iya benar. Sedangkan nama-nama ini tadi akan senantiasa disebut ketika dalam pelajaran ilmu hadis. Wa anil Hasan ibni Muhammad as-Sabbah az-Za'farani rahimahullah qala, dari Al Hasan bin Muhammad ibni Sabbah az-Za'farani rahimahullah, beliau mengatakan, lamma qara'tu kitab ar-risalah ala Syafi'i, tatkala aku membaca kitab ar-risalah, risalah karya al-Imam Syafi'i, dia baca di hadapan Syafi'i. Qala li, Syafi'i mengatakan, min ayyil arabi anta, engkau dari suku Arab mana? Fakultu, kata Al Hasan ibnu Muhammad as-Sabbah, beliau mengatakan, ma'ana bi Arabi, aku bukan wong Arab, ya, bukan wong Arab. Wa ma'ana illa min qaryatin, tidaklah aku ini melainkan orang yang berasal dari suatu kampung, yuqalu laha az-Za'faraniyah, kampung tersebut disebut dengan kampung Za'faraniyah. Faqala li, lalu al-Imam Syafi'i mengatakan, fa anta sayyidu hadhil qaryah, kalau begitu kata Imam Syafi'i, engkau pemimpin qaryah tersebut. Kenapa Imam Syafi'i memuji Al Hasan as-Sabbah? Dikarenakan ilmu yang ada pada dia, kefasihan yang ada pada dia. Lihat, beliau bukan dari kalangan Arab. Secara suku, Arab itu lebih mulia dibandingkan non-Arab. Secara global ya, kesukuan Arab itu lebih mulia, memang lebih mulia dibandingkan non-Arab. Dan termasuk keyakinan kita, harus kita mengatakan Muhammad SAW minal Arab, berasal dari Arab. Ya, memang Arab lebih mulia secara global. Adapun secara personal belum tentu. Ada orang non-Arab itu lebih mulia, ya mana? Al-Imam Bukhari orang Arab bukan? Bukan. Antum lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Arab? Bukan Arab. Al-Imam Muslim, ya, Muslim ibn Al-Hajjaj, Arab? Bukan orang Arab. An-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib An-Nasa'i, Arab? Bukan orang Arab. At-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa, bukan Arab. Apa lagi? Muhammad bin Yazid, bukan Arab. Al-Qazwaini, Ibnu Majah, bukan orang Arab. Abu Daud, Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani, Arab? Bukan. Seluruh penulis kutubus sittah, 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya bukan orang Arab. Muliakah mereka? Mulia dengan ilmu yang ada pada mereka. Wa qala Nadhr ibnu Shumail, berkata Nadhr bin Shumail rahimahullah, beliau mengatakan, man arada ayyashrufa fid dunya wal akhirah falyata'allam al-ilma, barang siapa yang ingin mulia
di dunia dan di akhirat. Pengen antum mulia di dunia dan di akhirat, falyata'allam al-ilma, maka belajarlah ilmu. Itu kunci. Ya. Kalau ilmu dunia ndak punya, ilmu agama ndak punya, fal maut khairun minal hayah. Mati jauh lebih baik dibandingkan hidup. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, ana cuma nukil. Kalau ndak ada manfaat, ndak punya ilmu, skill ndak punya, hidup pemalas, kata Agu. Ya ndak? Ilmu agama dah kata juga. Sehingga hidupnya ndak berarti. Punya ilmu dunia, ya, punya skill dunia, entah antum dagang, entah antum sun'ah, mampu buat usaha, antum akan mapan hidupnya di dunia ini tadi. Insyaallah dengan izin dari Allah. Antum punya ilmu agama dan antum akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Ingin mulia di dunia dan di akhirat, maka belajarlah ilmu. Al-Imam Syafi'i yang mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, hendaklah dia punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, ingin akhirat wajib punya ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia akhirat semuanya punya ilmu. Jangankan urusan yang besar ya. Orang yang punya ilmu cuman pinter masak, ya, pinter masak, dia akan mulia, ya, di mata para istri, ya enggak? Ya enggak, Mas? Kalau suami pinter masak, itu mulia sekali di hadapan istri. Akan dijadikannya raja. Antum yang masak, dia yang nyuci kan, itu tadi. Tapi kalau antum masak lah dak pacak, nyuci lah dak pacak, nyari duit dak pacak, pacaknya main game HP, siap-siap akan datang surat pemanggilan dari pengadilan, itu surat talak khulu dari istri. Kalau ndak punya ilmu perkara dunia, apalagi urusan akhirat, antum ndak punya ilmu, dampaknya tadi bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Antum lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk neraka dilemparkan ke dalam neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan? Qalu bala, kata mereka betul, iya. Namun apa? Tidak mau mereka, tidak peduli. Sehingga mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dulu seandainya mau dengar, mau memahami, mau memikirkan, tentu kita tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wa qala Isa ibnu Ali al-Wazir, berkata Isa ibnu Ali al-Wazir, beliau mengatakan, rubba mayyitin qad sara bil ilmi hayyan. Terkadang ada orang yang sudah mati, qad sara bil ilmi hayyan, berubah menjadi hidup dengan sebab ilmu. Dia ini sudah mati, tapi menjadi hidup dengan sebab ilmu yang ada. Sudah mati, sudah dikubur, namun namanya akan senantiasa ada. Antum ambil contoh, lihat Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya, penulis kitab Tauhid. Sudah mati beliau, sudah mati. Tidak ada satu pondok pesantren salafiyah yang ada di Indonesia ini melainkan pasti menyebut nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya enggak? Kalau ada pondok pesantren ngaku salafi, tidak pernah ngajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anak katakan kadiban wa zuron, itu pondok pendusta. Hati-hati. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia ngaku salafi, ya, berarti bukan salafi. Ya enggak? Itu tadi. Walaupun tulis pelangnya as-salafiyah.
Ya, mungkin antum jarang jumpai, tapi di sebagian wilayah ada pondok pesantren as-salafiyah. Ya, itu tadi. Jangan antum kira, oh ini pondok salafi, manhajus salaf. Enggak. Ya, justru dia termasuk pondok-pondok yang anti dengan yang ini tadi. Ya, itu istilah mereka saja, salafiyah. Ya, maksudnya pondok salafiyah. Pondok itu ada dua, ada namanya pondok modern, ada pondok salafiyah. Istilah salafiyah itu tidak asing ya, ikhwan ya, di luaran. Antum kalau mau mendaftarkan pondok pesantren itu ada dua pilihan, mau modern atau salafiyah. Jangan antum kira salafiyah, maksud salafiyah ini manhaj salaf. Bukan. Salafiyah itu program yang tidak terikat dengan program pemerintah, bebas kurikulumnya. Nah, ya yang istilah salafiyah ini banyak macam ya. Kadang ya dari sungkan nyebutnya ya gitu nih. Kemudian kata Isa ibnu Ali, wa mabaqiyin qad haza jahlan wa ghayyan. Dan terkadang itu mabaqiyin kembali ke rubba ya, kembali ke rubba. Wa rubba mabaqiyin, dan terkadang ada orang yang mabaqi, masih hidup, tetegak, terduduk bahasa kitanya. Qad haza jahlan wa ghayyan. Namun sungguh dia telah mencakup, meliputi dengan sekian banyak kebodohan dan kesesatan. Haza itu merangkul ya, dimbeknya kalau kebodohan tadi dan penyimpangan. Faqtanul ilma kaitanalu khuludan. Kata Isa ibnu Ali, faqtanul ilma, maka rahilah ilmu, carilah ilmu, raihlah ilmu, kai tanalu khuludan, supaya engkau bisa meraih atau mendapatkan kekekalan. Kalau nama antum ingin disebut-sebut, maka antum belajar. La ta'dul hayatu fil jahli syai'an. Kehidupan itu ya, tidak akan bisa melampaui sedikit pun pada kebodohan ya. Kemudian disebutkan pada bab yang baru, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpin suatu amalan. Maknanya orang tidak mungkin bisa beramal melainkan harus dengan ilmu. Tidak mungkin. Rata-rata orang yang semangat beramal itu karena dia punya ilmu. Contoh permisalan nyata di hadapan kita. Kenapa di kalangan ikhwan-ikhwan kita semangat untuk berkorban? Karena punya ilmu, tahu tentang keutamaan ibadah korban. Korban adalah suatu ibadah. Antum lihat di masyarakat awam, ya apa enggak? Kadang satu komplek itu tidak hati yang berkorban. Ada duit, bukan tidak hati duit. Ada duit. Cuma dikarenakan tidak punya ilmu dalam hal ini tadi. Qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, laisal alim alladhi ya'riful khaira wa syarr. Bukanlah seorang alim, yaitu orang yang cuma sekedar mengenal mana baik, mana buruk. Tahu dia itu baik, itu buruk. Innamal alimul ladzi ya'riful khair fayattabi'uhu. Seorang yang alim itu adalah orang yang tahu kebaikan, fayattabi'uhu, lalu diikuti oleh dia. Wa ya'rifus syarr fayajtanibuhu, dan dia tahu keburukan, fayajtanibuhu, lalu ditinggalkan oleh dia. Itulah seorang alim. Dia tahu mana yang baik, diikuti, tahu mana yang buruk, ditinggalkan. Itulah gambaran seorang alim. Sehingga seorang yang alim tadi, orang yang punya ilmu,
Dia meninggalkan keburukan dikarenakan ilmu. Dia mengerjakan kebaikan dikarenakan ilmu. Berbeda orang yang meninggalkan keburukan kalau tidak didasari ilmu, maka dikhawatirkan menurut dia itu buruk tapi itu kebaikan. Menurut dia baik, dia kerjakan tapi itu keburukan. Kalau tidak didasari ilmu. Makanya ilmu tadi adalah imamul amal. Kata Talaq Ibnu Habib yang berkaitan dengan takwa sering Anda sebutkan, amalun bi ta'atillah ala nurin minallah, roja sawabillah. Yang namanya takwa adalah amalan menjalankan ketaatan kepada Allah yang didasari dengan ala nurin minallah, didasari ilmu plus mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didasari ilmu, maka tidak akan mungkin bisa terjadi ketakwaan tadi. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, innal ilma imamul amal, sesungguhnya ilmu adalah imam, pemimpin bagi suatu amalan, wa qaidun lahu, dan pengendali, kemudi bagi amalan tadi, wal amalu tabi'un lahu wa mu'tammun bihi, sedangkan amal tadi ngikut dan berimam dengan ilmu. Fa kullu amalin la yakunu khalfal ilmi muqtadiyan bihi fahuwa ghairu nafi'in li sahibihi bal madarratun alaihi. Kata Ibnu Qayyim, fa kullu amalin, setiap amalan, la yakunu khalfal ilmi, yang tidak berada di belakang ilmu. Kalau ada amalan tidak ada di belakangnya ilmu, yang muqtadiyan bihi, ilmu yang dicontoh oleh dia, fahuwa ghairu nafi'in li sahibihi, maka amalan tadi tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, bal madarratun alaihi, bahkan akan bermadarat bagi diri dia sendiri. Dan itu nyata ikhwan. Kalau antum beramal tidak didasari ilmu, itu membahayakan diri antum sendiri. Berapa banyak ya dari kalangan kita yang sudah mengaji, beramal tanpa ilmu? Jawab dengan jujur. Berapa banyak ikhwan di Palembang ini yang sudah hijrah, maaf belum pernah belajar tata cara wudhu yang baik dan benar? Ya benar. Tata cara sholat mulai dari takbir sampai salam, untuk berupaya untuk memperbaiki, dalam keadaan kita sehari ini terus berulang. Dari kalangan akhwat, kalangan ummahat, yang tiap bulan mereka harus berjumpa dengan haid ya. Berapa banyak problem dari kalangan wanita. Ada yang namanya ya plek sebelum haid itu, sehari 2 hari. Kadang sebagian wanita tidak tahu apa hukumnya. Kadang yang plek setelah haid, masa suci ya, istilahnya kalau dalam ilmu fikih namanya qudrah awis sufrah. Karena sebagian wanita tidak paham. Gimana kalau seandainya haidnya terus 7, 8, 9 hari sampai 14 hari sampai 20 hari. Namun dalam kondisi seperti ini masih enggan di antara kita untuk belajar. Makanya ikhwan, antum yang terpenting ketika antum belajar, antum melangkahkan kaki belajar dulu untuk perkara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sebagian kita kadang lebih rami belajar permasalahan, maaf ya, urusan muamalah. Bukalah misalkan fikih jual beli online, itu ramenya luar biasa. Mulai dari pedagang es online, pempek online, sampai jual kambing online. Kalau online itu tadi, misalnya tadi, ya nak, mulai dari susu kurma online, segala macam yang online itu datang kalau. Coba fikih wudu sesuai dengan sunnah. Hai sudah, cak itulah wudu itu tadi. Ya nak, nah ini tadi. Coba seandainya Taufik, seandainya ada seseorang ketika dia ingin berwudu, dia
Ini basah sama dia, diolesnya segini aja. Sah ndak wudunya? Hah? Menurut antum? Antum kalau wudu gimana? Nah, gini. Kalau gini, basah sedikit. Sebagaimana masyarakat awam. Ya, Rik. Hah? Wallahu alam. Iya enggak? Antum berani nyalai? Iya enggak? Berani nyalain enggak kira-kira? Syu'bah, kalau ada yang wudhu, dia gini. Antum juga tempat-tempat wudhu masjid umum, dia gini. Berani antum nyalai? Enggak berani nyalai? Biarkan. Khilaf, biarkanlah. Iya enggak? Yang penting anak wudhunya seperti ini. Yang itu biarlah. Seperti itu. Ini kan masalah kan? Kenapa masalah? Karena kita jumpai keluarga kita, ya enggak? Karena yakin di keluarga-keluarga kita mungkin ada saudara, ada karena mungkin di masyarakat awam, ya enggak? Dia wudhu seperti ini. Salah gak wudhunya tadi? Nah, ini permasalahan yang kadang baru permasalahan seperti ini kadang kita mentok, ya. Butuh kita banyak belajar, mengkaji, ya. Kemudian kama qala ba'dus salaf, kata Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, man abadallaha bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yafsudu, atau kana ma yufsidu aksaru mimma yuslihu, maka ma yufsid, sesuatu yang dia rusak, aksar, lebih banyak, mimma yuslih, dibandingkan yang dia benahi. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, merusak itu lebih banyak dibandingkan membenarkan, ya, memperbaiki. Ana ambil contoh ya ikhwan. Sekarang ini pertanyaan agak berat dikit. Ana tanya kepada orang yang belajar ilmu mustalah hadis. Pertanyaan untuk ditujukan sama Firhan, Pak Mudir TK Riyadul Jannah. Firhan, pertanyaan kepada antum. Al-jarh wa ta'dil, ya, syariat atau bukan? Kritikan dan pujian, atau istilah lain tahdzir terhadap yang layak ditahdzir, bagian syariat bukan? Bagian syariat, ya. Ya benar. Katanya Rasul bilang ke Aisyah, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una asy-syahawat." Ya enggak? "Idza ra'aital ladzina yattabi'una al-mutasyabihat, fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum." Kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ini ayat mutasyabihat otak-atik sama dia. Katanya dia, ini orang yang ngikuti ayat mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Dalilnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya enggak? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Nanti berdalil lagi dia bilang, satu mutasyabihat. Nanti ada yang bilang Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Nahnu aqrabu ilaihi minkum, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat kepada hamba tadi dibandingkan apa? Urat leher, ya, itu tadi. Nanti Khawarij
Pegang lagi juga ayat mutasyabihat. Dia bilang orang kafir itu kalau ketemu bunuh saja. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian jumpainya. Ayat mutasyabihat bukan? Siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir. Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka itu adalah kafir. Ya benar? Ini ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dipakai sama mereka. Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat ini, maka waspadalah kalian. Fahdharuhum, waspada dari mereka. Itu merupakan syariat. Nah, syariat seperti ini kalau tidak didasari ilmu, apa yang terjadi? Kerusakan itu lebih banyak dibandingkan perbaikan. Lihat berapa banyak kerusakan di kalangan dunia dakwah salafiyah atau di kalangan ikhwan, rusak lebih banyak dikarenakan berbicara dalam ilmu ibadah jarh wa ta'dil ini tadi, syariat jarh wa ta'dil tidak didasari ilmu. Orang yang tidak pantas dikritisi sama dia, ya pada terjatuh pada perkara-perkara yang banyak merusak. Itu satu contoh. Contoh yang lain, ketika seseorang mendapati kesalahan pada umara, pemimpin. Berapa banyak orang yang ingin beribadah kepada Allah dalam bentuk ingkarul munkar, ya benar? Mereka kalau dikatakan, kenapa tujuan? Itu kan ingkari kemungkaran, wajib. Siapa yang membenarkan dosa. Tapi dengan cara apa mereka? Mereka provokasi massa untuk kudeta, untuk demo, untuk merusak fasilitas negara. Kerusakan bukan? Apakah mereka meyakini hal tersebut perkara mubah? Enggak. Semua mereka meyakini itu adalah ingkarul munkar, bagian dari ibadah. Ya kan? Namun tatkala tidak didasari ilmu, kerusakan yang terjadi lebih banyak dibandingkan perbaikan. Seluruh perkara yang sifatnya ibadah, kalau tidak didasari ilmu, kerusakan yang akan ditimbulkan. Ini menunjukkan perkara pentingnya ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, wal a'mal innama tatafawatu fil qabul warad bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha lahu. Amalan itu ya tatafawat, bertingkat-tingkat dari sisi diterima dan ditolaknya sesuai dengan kadar kesesuaian amalan-amalan tadi pada ilmu dan penyelesaian dia terhadap ilmu. Maksudnya amalan itu diterima atau ditolak itu bergantung pada ilmu. Semakin sempurna ilmu seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar harapan untuk diterimanya amalan tadi. Semakin sedikit ilmu seseorang dalam beramal ini tadi, maka kekhawatiran untuk ditolak itu semakin besar. Fal amal al muwafiq lil ilmi wal maqbul. Amalan yang cocok dengan ilmu itu yang diterima. Wal mukhalif lahu wal mardud. Yang menyelisihi itu yang ditolak. Wallahu ta'ala alam. Antum adzan dulu, setelah adzan kita lanjut lagi. Azanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bab sawabul ilmi daimun la yanqati'u. Bab pahala ilmu itu daim, terus menerus, continue, la yanqati', tidak terputus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Apabila seorang insan mati, meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah dari dia amalan tersebut. Maknanya kalau ada orang sudah meninggal, maka terputus amalannya, tidak bisa dia beramal lagi. Illa min salasatin, kecuali dari 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan dia. Untuk sedekah jariah akan bisa terwujud ya ikhwan kalau orang punya harta. Ya benar? Punya harta. Seperti dia beli tanah untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren, atau beli tanah untuk buat jalan dikarenakan tidak ada jalan di masyarakat tersebut, atau dia bangun gedung masjid dan yang lainnya, amal jariah. Atau mewariskan buku, mushaf dan yang lainnya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diajarkan. Aw waladin salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan dia. 3 perkara ini ya ikhwan tidak akan terwujud itu semua melainkan dengan ilmu. Seseorang tidak mungkin bisa bersedekah jariah kalau dia tidak punya ilmu sebelumnya. Ya benar? Kenapa? Dikarenakan ilmu tadi imamul amal, pemimpin bagi amalan. Amalan itu akan terkerjakan, terlaksanakan kalau dia punya ilmu. Anak yang soleh tidak mungkin dia bisa mendoakan orang tua kalau tidak punya ilmu. Lihat orang-orang yang tidak punya ilmu, mana kepikir mendoakan bapaknya. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, fihi, pada hadis ini, bayanu fadilatil ilmi, terdapat penjelasan tentang keutamaan ilmu, wal hasu 'alal istiktsar minhu, dan anjuran untuk memperbanyak ilmu. Wat targhib fi tawrithihi bit ta'lim wat tasnif wal idah, dan anjuran, dorongan untuk mewariskan ilmu tadi bit ta'lim, dengan cara mengajarkannya, wa tasnif, buat tulisan, wal idah, ngasih penjelasan. Luar biasa ya ikhwan ya. Antum tidak bisa mengajar, minimal menulis. Tidak bisa menulis, mengajar. Atau minimalnya, kalaupun tidak bisa, minimal antum ngasih ilmu tadi dalam bentuk memberikan nasihat kepada orang lain, atau minimalnya antum menunjukkan kepada orang lain tersebut kepada perkara kebaikan. Wa annahu yanbaghi ay yakhtar minal ulum al anfa' fal anfa', maka sepantasnya bagi seseorang memilih ilmu yang al anfa' fal anfa', ilmu yang paling bermanfaat kemudian yang paling bermanfaat. Kalau antum ingin belajar, carilah ilmu yang paling bermanfaat antum butuhkan. Dan ilmu yang paling bermanfaat kita butuhkan adalah ilmu yang berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan ilmu muamalah? Ilmu muamalah itu ikhwan sebenarnya gampang. Kenapa? Hukum asal muamalah adalah mubah sampai datang dalil yang menyebutkan haram. Itu hukum asal mubah. Yang repot ini hukum asal ibadah adalah haram sampai antum kerjakan dengan dalil. Jadi antum tidak boleh mengerjakan suatu ibadah melainkan harus punya dalil. Nah ini yang butuh. Karena kenapa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangatlah banyak. Makanya butuh ilmu. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim,
Wa hadza min a'dhamil adillah ala syarafil ilmi wa fadlihi wa 'idhami thamaratihi. Ini hadis ini merupakan dalil yang paling agung tentang kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu, dan agungnya buah ilmu. Fa inna thawabahu yasilu ila rajuli ba'da mautihi madama yuntafa'u bihi. Sesungguhnya pahala ilmu tadi akan sampai ke seseorang setelah dia wafat, selama ilmu tadi dimanfaatkan. Dari sini ikhwan, jangan sungkan-sungkan, jangan malas antum ngajar. Kadang ada orang pemalas ngajar, ya. Dia semangat kalau ngajarnya kalau dibayar. Kalau ngajarnya ada duit, amplopnya tebal, itu semangatnya luar biasa. Amplopnya tipis, banyak sekali kesibukannya, sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini. Itu antum ngajar sama dengan antum menanam amal jariah. Antum pengen mati atau enggak? Orang yang pengen mati, ya, dan pasti kematian akan menghampiri seseorang, harus menanam. Mungkin antum tidak bisa seperti Abdullah bin Mubarak berdakwah juga dengan harta. Minimal antum beramal dengan cara menanam amal jariah. Dan menanam amal jariah seperti ini, ayo ikhwah, tidak usah antum mikirkan berapa jumlah orang yang belajar. Ini kadang juga ada orang kalau mau ngajar itu, kalau jumlahnya minimal 10, minimal 15, kurang dari 10, kurang dari 15 belum bisa dimulai. Cuman 3 orang yang belajar. Gimana ini Ustadz Firhan di Mushola Mukarramah cuma 3 belajar. Hanif, Putra, psikologi siapa? Mas Haji, cuman 3 orang. Lanjut enggak? Belum, kata Firhan. Syarat 15. Nah 15 nian. Kalau belum sampai 15 mati duluan. Ya enggak? Ada yang pengen belajar Iqra, syaratnya 10. Ya antum mampunya antum. 3 orang kalau dia mau belajar, mudah-mudahan jadi amal jariah antum. Kita kan enggak tahu. Bisa jadi nih antum ngajarin. Makanya antum jangan pikir, jangan meremehkan mengajar. Bisa jadi murid pertama kali antum mengajar, itu murid cuma 2 orang. Ya enggak? Yang duduk cuma 2. Hanif, Mas Aji. Ya enggak? Hanif sama Mas Aji, cuma 2. Tapi ini serius, dapat dia ilmu. Belajar Al-Quran misalkan, ngaji, udah sampai dia pintar baca Al-Quran. Ternyata Hanif ini dia ngajar. Firhan udah mati ini, Firhan udah dalam tanah, ya. Hanif ngajar. Hanif punya murid 5, cuman nambah selisih dikit ada dari Firhan. Ternyata dari 5 murid ini tadi ada murid yang kita kan tidak tahu, yang kedepannya ternyata punya pondok pesantren murid ribuan. Antum tidak tahu, jangan antum anggap sepele. Jangan, wah cuman itu baik, ya enggak? Cuma orang 2, apa nih ya? Enggak, jangan. Bisa jadi 2 ini tadi dia mengajar yang sepele juga, tapi bisa jadi di belakang dia nanti generasi ketiga, keempat muncul seorang thalibul ilmi yang betul-betul. Siapa yang mewarisi pertama kali? Firhan, ya enggak? Firhan ikut andil dia tadi. Antum bisa bayangkan dulu Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau ketika jadi security, ya, security satpam hotel di kota Mekah. Beliau hadir di suatu ceramah, ada ceramah wa'id, ya, masih ceramah. Beliau tanya, ya, buku apa yang layak bagus dibaca, ya, katanya orang itu, ini nah buku Muqarrar Tauhid, diantaranya Fathul Majid waktu itu. Dibaca sama Syekh Mukbil. Tertarik beliau baca buku ini tadi.
Beliau pikir kok beda ya dengan di Yaman. Di Yaman orang Syiah kuburan diagungkan, di buku ini disebutkan kuburan tidak boleh diagungkan. Nah, dari buku ini tadilah beliau tertarik untuk belajar tauhid, sehingga beliau menghadiri pelajaran-pelajaran para ulama yang ada di kota Mekah, kota Madinah pada waktu itu. Dan ketika dibuka Jamiah Islamiyah, beliau masuk Jamiah Islamiyah. Jadilah beliau seorang alim. Muridnya Syekh Mukbil luar biasa. Ya, dari satu orang, dari Mukbil ini tadi bisa menghasilkan sekian ribu murid. Ya, dari satu orang. Siapa yang dapat pahalanya tadi? Kata Syekh Utsman Salimi ketika muhadharah di Fuse, orang yang berhak mendapatkan pahala pertama kali adalah ini orang yang ngasih buku ke Syekh Mukbil, menjadi sebab perantara Syekh Mukbil menuntut ilmu. Orangnya dikenal, tidak dikenal, disebutkan di buku biografi Syekh Mukbil, siapa namanya tidak ada yang tahu. Syekh Mukbil cuma menyebutkan orang penceramah, tidak tahu juga Syekh Mukbil namanya juga tidak tahu. Bayangkan antum. Tapi di hadapan Allah SWT dia ikut andil dalam mendapatkan hidayah Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Makanya anak nasihatkan kepada antum yang punya ilmu, ketika mau ngajar jangan lihat jumlahnya. Yang hadir cuma 5 orang, tidak masalah. 5 orang. Antum belajar juga, kalau mau belajar tidak usah melihat banyak. Jangan antum kira antum hadir di majelis itu tadi, antum yang rame tadi antum bisa paham, belum tentu. Justru majelis yang sedikit itu lebih paham. Ya, dulu kalau di Yaman ada daras khos. Ya, kadang dulu misalkan dulu Syekh Yasin ngajar Fathul Majid. Beliau duduk di sini. Ya. Telat dikit, telat. Intinya selesai daras Syekh Abdurrahman dulu. Syekh Abdurrahman nutup daras pada asar itu kan 2 pelajaran. Setelah daras Syekh Abdurrahman di depan nyampaikan beliau sekitar 15 menit, selesai pelajaran beliau. Di pojok belakang itu di kalau Ustaz Abu Jarir dekat pintu dekat tangga, ya, pintu dekat tangga itu majelisnya Syekh Yasin Al-Adani. Di situ kita dulu duduknya sana. Untuk pintu yang paling pojok itu pojok ujung ya, itu darasnya usul fikihnya Abbas Jauna dulu ya. Padahal jarak dari depan ini ke tempat itu cuma jarak beberapa meter. Telat sedikit antum dapat di belakang, dengar suara suram-suram, samar-samar ya dah. Duduk di belakang ya. Yang di depan ini Syekh Yasin ini di depan. Antum bayangkan, antum tidak kebayang kalau antum awal-awal datang ke Yaman mungkin antum pening. Sama lah antum kalau hadir di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di Masjid Nabawi itu pakai speaker di tiang-tiang masjid ini. Misalnya Syekh Abdul Muhsin ini halakonya Syekh Abdul Muhsin, halakonya beliau ini ada speaker nih 2. Kadang di sana Syekh sebelah. Masuk suara itu tadi. Yang dulu anak ingat Syekh Yasin ngajar Hamawiyah atau pokoknya Abdurrahman Saqqaf, Syekh Abdurrahman Saqqaf itu ngajar dari khitobah. Khitobah itu latihan ceramah. Pakai speaker itu tadi. Wong Yaman paling seneng itu anak-anak itulah ceramah yang seumur-umuran Abid, seumur-umuran si Rehan itu tadi kan. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, masuk speaker. Dalam keadaan ini pelajaran Tohawiyah, pelajaran Fathul Majid yang kita harus konsentrasi. Nah, dapat belakang, sudah kelar antum. Terpaksa antum selesai, paling antum duduk dengarkan dengan baik. Yang ketinggalan tadi antum ambil rekaman, dengarkan lagi. Kadang resikonya seperti itu. Tapi kalau yang cuma 4 orang, 5 orang, dulu pernah anak belajar Syarah Lamiyah Ibnu Taimiyah sama Syekh Yaslam As-Subaihi. Yang hadir cuma 6 orang atau kalau salah. Ya santai, tidak paham tanya, Syekh, mana qaulul muallif? Diulangi sama dia. Sampai syekhnya tahu. Mana satu lagi orang ini, kita ini sekian itu tadi kan. Tahu. Ya. Kalau ada dulu Umdatul Ahkam yang ngajar Syekh Khadir Al-Baydhani, Taisirul Alam, Badal Isya, aneh enggak Badal Isya. Dari awal dibuka pelajaran itu muridnya 4 sampai khatam kitab itu 4 orang.
Kalau tidak genap 4 wong, ditunggu sama syekhnya. Mana sih kok, tunggu dulu. Ana ingat dulu kalau tidak salah, wong Indonesia yang hadir waktu itu Ahmad, wong Pangkep. Hadir, dia rutin sampai tetamat surah Alam itu tadi setiap malam. Kadang yang sedikit itu lebih unik. Nah kalau kita ini tidak, kalau nak pengajian tadi ya, karena mungkin bukan lillah ya, nyari yang rame dulu. Kalau rame baru nak belajar ya. Yang ngajar kalau muridnya belum rame males ngajar. Tapi kalau antum punya prinsip ini ibadah, ndak mikir antum mau yang belajar tadi 3 orang, 4 orang, antum akan tetap mengajar. Contoh misalkan sholat, antum ketika kalau mau sholat melihat jamaah cuma ada 4 orang, apakah antum akan pindah masjid lain? Oh, cuma orang 4 wak, masjid sebelah belah. Enggak kan? Tetap antum akan sholat di situ. Kenapa? Karena antum sholat lillahi ta'ala, bukan sholat ingin dilihat oleh orang banyak. Nah begitulah belajar. Kalau antum belajarnya lillah, tidak mikirkan berapa jumlah yang belajar. Yang penting antum belajar. Kalau kaedahnya pengen cepat paham, itu mending sedikit. Ya namanya itu pelajaran semi privat. Itu lebih, kalau anak dulu di Yaman lebih senang dikit. Kalau banyak, dulu ada pelajaran yang sering banyak dulu, Anis Yafi'i. Itu kalau dia ngajar dia enak penjelasannya. Dia ngajar Qawaidul I'rab, yang itu yang apa? Qawaidul I'rab Ibnu Hisham itu. Datang anak, duduk dapat belakang, telat sedikit dapat belakang. Sudah ngajar ndak pakai mikrofon, sampai ke tiang belakang itu nah. Syekhnya nyebutkan. Aduh, nyelaskan, anak ingat dulu waktu itu, nyelaskan kot itu kan. Bisa dibaca kot tuh, bisa dibaca kot ya. Udah samar-samar. Dah, mendingan cari guru yang lain yang kira-kira dikit jumlahnya tadi. Kita kalau punya prinsip, yang kita pengalaman di Yaman ya. Nah, kalau antum punya prinsipnya mau belajarnya jumlahnya banyak, ramai, itu susah. Antum tidak akan mendapatkan ilmu ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna thawabahu yasilu ila rajuli ba'da mautihi ma dama yuntafa'u bihi. Sesungguhnya pahala ilmu tersebut akan sampai ke seseorang setelah dia wafat selama ilmu tadi dimanfaatkan. Faka'annahu hayyun lam yanqati' amaluhu ma'amalahu min hayati dzikri was sana. Seakan-akan hayyun, dia hidup. Lam yanqati' amaluhu, tidak terputus amalannya. Ma'amalahu min hayati dzikri was sana. Bersamaan dia mendapatkan hidupnya penyebutan dan pujian. Walaupun orangnya sudah mati ya ikhwan, namanya tetap hidup disebut, dipuji. Contoh Abu Hurairah, sudah wafat, beliau sudah wafat, senantiasa akan disebut nama beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fajarayanu ajrihi alaihi idan qata'a anin nasi thawabu a'malihim hayatun tsaniyah. Maka jarayanu ajrihi alaihi, mengalirnya pahala dia alaihi atas dirinya, idan qata'a anin nas sawabu a'malihim, tatkala amalan-amalan mereka terputus ya dari umat manusia, hayatun tsaniyah, adalah kehidupan yang kedua. Maksudnya gini, ketika umat manusia sudah, atau amalan-amalan umat manusia terputus di kehidupan dunia mereka ya, mereka tetap berlanjut, tetap hidup. Orang kan terputusnya amalan kapan? Terputusnya amalan umat manusia kapan Nazin? Ketika mati kan. Maka tatkala dia ilmunya tadi dimanfaatkan, maka hayatun tsaniyah, kehidupan yang kedua bagi dia. Makanya kata Ibnu Qayyim, fajarayanu ajri alai idzan qata'a anin nasi thawabu amalihim hayatun tsaniyah. Maka mengalirnya pahala dia tadi tatkala terputusnya amalan umat manusia dari umat manusia tersebut,
adalah kehidupan yang kedua bagi orang yang berilmu tadi. Walillahi daru man qal, alangkah indahnya ucapan orang yang mengatakan ilmu rajuli waladuhu al-mukhallad. Masya Allah ya, ilmu rajuli waladuhu al-mukhallad. Ilmu seseorang itu adalah anak dia yang kekal ya. Ilmu itu adalah anak yang kekal. Jangan malas antum untuk mengajar. Makanya anak tidak pernah melarang antum untuk mengajar. Yang anak larang antum mengajar lupa diri. Mana Firhan? Kati ngajar Ustaz. Kati tanya lagi, mana Firhan? Ngajar Ustaz. Ngajar terus. Kapan belajarnya? Itu tadi. Caranya apa? Antum sangat bagus ya ikhwan. Antum belajar plus ngajar, belajar plus ngajar. Apalagi kalau antum yang mudarrisun, para pengajar. Antum ngajar ya, antum dapat tentang apa? Tentang keutamaan ilmu. Antum punya murid. Latihan ceramah itu tadi nah. Murid-murid yang budak-budak ini tadi. Ya. Ingat. Ya, depan azam, depan fasih. Amalan seseorang itu terputus. Bacakan hadis, nukilkan kalam Ibnu Qayyim. Entah mereka faham, tidak masalah. Yang anggap antum latihan ceramah, ya pada? Itu tadi. Tapi insya Allah anak-anak itu faham. Buktinya ketika kita masih SD, kalau dimarah sama ibu guru, masih ingat sampai sekarang kan? Ya enggak? Apalagi mereka-mereka yang seumur SMP, faham mereka. Tahu mereka itu. Mereka dimarah, dikasih nasihat, mereka tahu. Ya. Kesempatan sekali bagi para penuntut ilmu, ya. Ketika dia dapat ilmu dan dia mau berbagi, itu merupakan kebaikan ya. Namun ingat, kalau antum mau berbagi ilmu tadi, jangan lupa antum juga bekali diri antum dengan ilmu. Duduk di majelis ilmu. Dan nasihat anak kepada antum, jangan mencukupkan kajian online ya, online. Kenapa? Keberkahan tidak antum dapatkan dari online. Walaupun dapat ilmu ya, tapi tidak akan didapatkan keberkahan di majelis ilmu. Nah, di majelis ilmu tadi kefokusan yang didapatkan itu luar biasa dibandingkan kajian online. Jawab ya dengan jujur. Siapa yang pernah dengar kajian online sambil makan Indomie telur? Ya enggak? Ada Ustadz Taufik. Ya enggak? Ceramah Ustadz Taufik di kajian online. Nah, streaming. Enggak boleh. Ya enggak? Sambil ngopi tadi kan. Azan Isya. Setelah azan Isya dia mungkin masjid dulu kan. Sudah sholat balik lagi, lanjut lagi ngopi. Nyata enggak? Rata-rata yang kajian streaming itu tadi enggak pernah nyatat. Ya enggak? Gila antum biasa pernah melok kajian pernah enggak nyatat kira-kira? Enggak pernah lang. Jarang lah nyatat. Dengar ke baik. Kenapa? Karena ada alasan ya, memang online ngisi waktu luang. Biasanya kalau online tuh ngisi waktu luang. Iya enggak? Karena ada kesibukan yang lain daripada udah kate gawe, itu dengarkan. Jarang yang ada mungkin sambil nyatat, sambil pegang buku. Ya, seperti itu tadi. Nah, makanya jaga prinsip seorang thalibul ilmi adalah berupaya untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Ketika antum punya ilmu ini tadi akan bermanfaat bagi antum, keluarga dan masyarakat. Minimal ya. Antum ajarkan ke keluarga. Mungkin sebagian antum ada yang sudah bisa baca Arab ini tadi. Kalaupun seandainya belum bisa, minimal antum tahu terjemahannya tadi. Antum sampaikan ke istri tentang keutamaan ilmu. Balik. Ya, Gilang misalkan. Dek, besok kan ngajar. Ku ajari dulu. Sampaikan ke anak-anak tentang keutamaan ilmu. Laisal alim alladzi ya'riful al-khaira wasyarr. Dengar ke baik-baik. Balik ngajar lagi. Ya enggak? Kumpulkan anak-anak
misalkan, tidak masalah. Hal seperti ini bermanfaat. Namun kalau seandainya seseorang juga bakhil, pelit terhadap ilmu, ya tidak mau berbagi, itu juga keliru. Dan ingat, jangan sampai bagi seseorang yang punya ilmu ini amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelit dengan ilmu, perhitungan. Mau dia ngajari kalau dia dibayar. Kalau tidak dibayar, tidak mau diajari sama dia. Ilmu itu tidak akan berkurang ketika antum mengajari. Ya, akan senantiasa semakin rosih ilmu antum tadi. Tidak rugi. Benar. Sedikit pun ilmu itu tidak akan berkurang. Memang kalau antum ajarkan tadi, diajarkan, Firhan ngajarkan mubtada khobar, sampai terfaham, antum akan tidak faham mubtada khobar. Enggak kan? Ada enggak orang yang bodoh gara-gara ngajarkan? Ada enggak Firhan kira-kira? Ustadz itu semakin hari semakin bodoh dia. Apa sebabnya? Karena terlalu banyak ngajar, ilmunya habis. Antum berimajinasi dengan film-film ilmu kanuragan, kalau dikasihkan ke murid, dia ilmu berpindah, gurunya jadi kalah, kan habis tenaga dalamnya. Antum terlalu banyak nonton film ini tadi. Yang namanya ilmu agama, makanya para ulama menyebutkan zakatul ilmi ta'limuhu. Zakat ilmu tadi, pengembangan ilmu dengan cara diajarkan. Semakin antum ajarkan, semakin matang ilmu antum. Dan inilah ikhwan yang buat ana jujuran ya, semangat untuk ngajar di Darul Hadis ini tadi. Itu pematangan ilmu. Seperti pagi tadi yang di Mushola Mukarramah tadi, ana betul-betul dapat faedah dari kalam Ibnu Taimiyah yang belum pernah ana dapatkan sebelumnya. Ketika Ibnu Taimiyah tadi kan menyebutkan orang yang berpendapat ngusap kepala sebagian beralasan ba di situ, ba lil taba'id, ya enggak? Pakai argumentasi mereka, alasan mereka ba itu menunjukkan taba'id dikarenakan ba ya kalau masuk pada fi'il muta'addi binafsihi maka memberikan faedah at-taba'id, gitu kan? Ya kan? Ba katanya mereka, kata sebagian ahli nahwu, ya, ba itu kalau masuk pada fi'il muta'addi binafsihi, yang muta'addi dengan sendirinya, maka memberikan faedah taba'id. Oh, itu alasannya tadi. Kata Ibnu Taimiyah, enggak juga seperti itu, terbantah ini. Pertama, ini kaidah tidak ada asal sama sekali. Di mana asalnya? Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, ada contoh. Tazawwajtu bil mar'ah. Aku menikah dengan seorang wanita. Apakah dimaksudkan aku menikah dengan sebagian wanita? Separuh badan wanita? Enggak. Ketika dimasukkan wanita, satu orang wanita, bukan separuh badan. Kaidah terbantah. Terus juga tadi Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat yang berkaitan dengan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, itu mirip dengan ayat famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian. Sama saja, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, dengan ayat famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian. Itu sama persis, lafadznya sama. Sedangkan sepakat mereka para ulama ketika ayat tayamum famsahu biwujuhikum, usap wajah, maksudnya mengusap seluruh wajah, seluruh wajah. Maka konsekuensi dari ayat ini sama seperti ayat wudu berkaitan mengusap kepala. Itu argumentasi. Wallahi ya ikhwan, belum pernah ana dapat sebelumnya, melainkan tadi subuh keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu faedah. Jadi antum biasakan hidup antum, setiap hari antum harus ada faedah baru, setiap hari harus ada faedah baru. Makanya ana nasihatkan kepada antum semua, khususnya kawan-kawan yang fi marhalati talab, ketika antum membaca keterangan-keterangan para ulama, antum perhatikan baik-baik, fahami baik-baik, dan resapi. Jangan dibuang begitu saja. Dan ketika antum membaca suatu buku, dulu dinasihatkan oleh ana baca keterangan dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Ada buku yang layak antum bagus antum baca, namanya Kaifa Taqra wa Tahfadz.
atau kaifa taqra wa kaifa tahfaz. Bagaimana cara engkau baca, bagaimana cara engkau menghafal. Awal kali ana datang nginjakkan kaki di Yaman, ana beli buku itu. Penasaran, ana baca. Oh gini cara baca. Di antaranya cara yang disebutkan, jangan terbesit di antum untuk membaca buku tadi ada harapan untuk baca lagi. Jadikan ini buku terakhir yang antum baca. Konsekuensinya apa? Ketika antum baca, antum harus pindahkan maklumat. Jadi ketika belajar juga sama. Jadikan ketika buku yang antum pelajari, ini buku seakan-akan buku terakhir yang dipelajari. Walaupun belum tentu kan, nanti kan murojaah lagi kan. Tapi tanamkan prinsip seakan-akan ini buku terakhir. Jadi seakan-akan ketika antum baca ini tadi, harus antum paham. Seperti itu tadi. Ketika antum belajar, jangan kepikir, oh enggak paham, kaget, tenang baik, kaget diulangi lagi. Kalau ada pelajaran, misalkan contoh misalkan pelajaran bahasa Arabnya misalkan Muyassar, kitab Muyassar itu, tenang baik, kaget. Kalau udah paham dengan Ustadz Firhan, ganti Ustadz Hanif itu tadi. Kaget kalau udah, jangan seperti itu. Kalau bisa sikok guru tuh antum sudah paham, nanti ganti guru, ganti buku lagi, tanamkan seperti itu. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Wallahu ta'ala al-musab ikhwan. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah untuk kajian malam Ahad ya. Sementara ini kita di Darul Hadis ya. Untuk yang biasa normal ana di Darus Syabab sudah fix di malam Ahad di sini, karena mulai pekan depan itu akan digantikan sama Ustaz Abu Jarir di situ. Adapun untuk di Al Jihad yang Rabu malam Kamis, di sana juga sudah off ya. Seluruh kajian di pending dulu karena masjid ingin fokus pembangunan kan. Jadi kita fokuskan Rabu malam Kamis di sini. Wallahu alam untuk malam-malam lain kalau ada tambahan nanti diinformasikan. Untuk buku ana fokuskan di buku ini. Jadi tidak ada